Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersmun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyetujui pembentukan komisi independen untuk menyelidiki apa yang terjadi selama huru-hara sepanjang pekan ketiga bulan Agustus 2025. Ini kalau gerakan Nurani Bangsa menyebutnya sebagai prahara di bulan Agustus 2025. Peristiwa itu merenggut setidaknya 10 orang korban jiwa, ratusan orang terluka, dan ribuan pengunjuk rasa, banyak diantaranya pelajar dan mahasiswa yang ditahan oleh kepolisian. Selain itu, Presiden juga menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Karena dalam peristiwa Agustus atau huru-hara Agustus kemarin itu, institusi Polri mendapat banyak sekali sorotan. Selain aksi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang masih terus berlanjut, ini kenapa saya sebut terus berlanjut ya karena dalam setiap kali aksi massa selalu hal-hal kekerasan semacam itu yang terjadi. Tapi yang paling menyedot perhatian dan sorotan dari publik itu bahkan juga mengundang perhatian dari Badan Hak Asasi Manusia atau Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB adalah eh, ini berkaitan dengan tewasnya Afan Kurniawan, driver ojol muda yang berlindas kendaraan taktis Barakuda yang dikendarai oleh anggota Brimob Polda Metro Jaya. Jadi bukan hanya sorotan ini kalau soal tewasnya Afan Kurniawan ini, bahkan ini kemarahan publik terutama dari para rekan-rekan Afan yakni driver ojol. Sikap Presiden Prabowo itu disampaikan saat bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka Kamis 11 September 2025. Bahkan itu semua katanya sama pemikirannya dengan pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh yang bergabung dalam generasi Gerakan Nurani Bangsa ini. Gerakan Nurani Bangsa ini diisi oleh banyak diantaranya tokoh senior dari berbagai lintas agama seperti Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, kemudian mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, Umi Komariah Nurholis Majid, Romo Fran Magni Susino, intelektual Katolik, kemudian juga ini mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pendeta Gumar Gultom, kemudian ada aktivis anti korupsi Eri Riana Harja Pamekas, sekarang Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, Eri Seda, Alisa Wahid, Laude M. Sarif, dan juga BK Ulung Hapsoro. Mereka ini ketika bertemu dengan Presiden didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Ini merupakan rangkaian dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan pasca huru-hara tanggal 28 Agustus malam ya, ketika Afan Kurniawan itu dilindas oleh kendaraan rantis Barakuda Brimob Polda Metro Jaya. Kami dari Gerakan Nurani Bangsa hadir di istana ini menemui Bapak Presiden. Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan, pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden, bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa
adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air. Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Demikian dari saya. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam nurani bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini. Tadi jelas dari Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ini perlu ada tim independen ini ya. Jadi mungkin yang disebut juga sama dengan TGPF ya, tim gabungan pencari fakta begitu. Dan sementara tadi yang reformasi institusi Polri itu disampaikan oleh Pendeta Gumar Gultom. Kendati ini disampaikan dalam bahasa yang halus ya, reformasi institusi Polri, namun publik paham. Gerakan Nurani Bangsa ini juga sepakat dengan para tuntutan publik yang menyiratkan pentingnya pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seperti ini, seperti derasnya tuntutan publik, karena bagaimanapun juga sulit untuk tidak memberikan stigma gitu atau menghapus stigma bahwa Listio Sigit Prabowo itu adalah orang kepercayaan mantan Presiden Joko Widodo yang sering disebut sebagai geng Solo. Nah, ya karena konsekuensinya geng Solo itu agar pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif ya harus dicopot ini, karena mereka ini dianggap adalah mereka punya dua majikan, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kan sulit kalau seperti ini, dan loyalitas mereka kelihatannya lebih pada majikan yang lama bukan pada majikan yang baru. Banyak yang menyampaikan desakan ini, termasuk salah satunya adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam pidato penutupannya pada serial dialog Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang digelar selama 3 hari berturut-turut, hari Rabu sampai Jumat pekan lalu, dan pernyataan itu kemudian diulangnya kembali dalam wawancara khusus dengan saya yang ditayangkan di channel Hersubono Point dan juga di channel Refli Harun Official yang keren dan cadas ya. Reformasi polisi kembalikan kepada yang polisi yang benar-benar sebagai pelindung yang lemah, pelayan dan pelindung yang lemah gitu loh. Bukan gitu pakai Robocop terus langsung lihat orang kayak gebukin. Ini yang saya lihat. Kemudian saya mengatakan ganti Kapolri. Bang Hersu, boleh dong kalau saya berpersepsi secara internasional bahwa kasus yang gugur apa? Afan Kurniawan. Afan Kurniawan itu pakai mobil taktis, iya kan? Barakuda, ya kan? Terus meninggal, kemudian beberapa orang yang dipukulin meninggal, pelanggaran HAM loh itu, HAM berat loh itu, ya kan? Bisa terjadi persepsi seperti itu, walaupun
Statuta Roma kita belum meratifikasi. Meratifikasinya. Tapi kita kalau unwilling unable Ya. dikutuk oleh PBB. Ya. Gitu. Nah, dan Komnas dan lembaga HAM-nya ICC PBB sudah mempersoalkan itu kan, Pak? Ya. Sudah mengirim surat ke memperingatkan pemerintah Indonesia kan? Justru itu. Kalau hanya yang bersangkutan saja, itu. Penanganan pelanggaran HAM berat bukan seperti itu. Organisasi ada struktur organisasinya. Ya. Sampai ke atas. Maksud saya, jangan sampai Pak Presiden ini kena. Karena kalau Pak Presiden tidak memberhentikan Kapolri, maka tanda kutip diduga bisa PBB, HAM internasional mengatakan ini perintah. Di pelanggaran berat, Presiden yang kena. Gitu loh. Jadi, saya tidak marah sama Kapolri. Tidak. Tetapi sistem ini yang akan saya sampaikan. Karena saya ngomong seperti itu kemarin itu seolah-olah saya tidak senang dengan tidak. Justru saya punya pengetahuan yang tidak seberapa lah kali itu. Justru melindungi Presiden dari konotasi pelanggaran PBB. Karena Presiden kan akan bicara di PBB nanti. Begitu bicara, kenapa itu sih? Mau ngomong apa? Karena ini kan peluang 10 tahun. 10 tahun Presiden tidak pernah datang di PBB. Sekarang datang diberikan kehormatan hari pertama dan ketiga. Jadi orang dengarkan pidato masih fresh kan? Ya? Oh iya, Pak. Ya kalau ke-20 ya sebagai dokter ini ketiga. Gitu kan? Kan harus dimanfaatkan betul sambil menjual. Nih loh, gue Presiden Indonesia saya seperti ini. Tapi kalau seperti ini gimana? Ditanya, itu kok hanya itunya saja. Anda melihat kan yang tadinya positif jadi negatif. Sejauh ini kendati desakan keras dari publik untuk mengganti Listio Sigit itu sangat deras. Dari mahasiswa, dari civil society, semua kalangan banyak yang mendesak ini. Namun tampaknya Presiden Prabowo masih bergeming. Listio bahkan tidak masuk dalam paket reshuffle kabinet yang dilaksanakan pada hari Senin awal pekan ini. Padahal nama dia ini masuk dalam list paling atas dalam daftar publik tentu saja ya. Nah, tidak segera digantinya Listio Sigit ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa ya kecengkeraman tangan Jokowi itu masih sangat kuat di pemerintahnya Prabowo. Padahal dalam reshuffle kabinet kemarin lumayan banyak yang dicopot, 5 orang menteri yang dicopot, termasuk 2 posisi penting yakni Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada 3 orang menteri yang disebut oleh netizen sebagai termul, Tenak Mulyono. Ada Budi Ari, yang Menteri Koperasi, kemudian Abdul Qadir Karding, ini Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ini semuanya dicopot. Budi Ari adalah Ketua Umum Projo. Ini tentu saja jelas dia merupakan orang dekat dan daihatnya Joko Widodo, dan sebenarnya rencananya kan mereka ini akan mengubah Projo bermetamorfosa menjadi partai politik, tapi kemudian gagal. Nah, dan ini banyak dikait-kaitkan karena ya Budi Ari ini disebut oleh para terdakwa kasus perlindungan terhadap situs-situs ojol sebagai bosnya yang mendapat komisi sampai 50% dari imbalan mereka melindungi situs-situs judul itu. Nah, namun belakangan Budi Ari itu menunjukkan pergeseran sikap karena dia menyatakan tuh dia tegak lurus kepada Presiden Prabowo, dan bila diperintahkan masuk Gerindra, dia akan masuk ke Gerindra. Bukan ke PSI ya, seperti yang pernah ditanyakan oleh Prabowo dalam Kongres PSI beberapa waktu yang lalu di Solo. Pernyataan Budi Ari ini menunjukkan dia mulai menggeser kesetiaannya dari Jokowi ke Prabowo. Nggak tahu apa motifnya. Apakah itu merupakan strategi saja agar dia tidak dicopot, karena kan ini desakan sangat kuat dari publik agar dia dicopot dan diproses oleh penegak hukum berkaitan dengan keterlibatan dia dalam perlindungan situs-situs judi online. Ini berdasarkan pengakuan dari para terdakwa di pengadilan ya. Jadi ini merupakan fakta hukum yang seharusnya itu tinggal ketetapan dari majelis hakim agar aparat penegak hukum itu polisi dalam hal ini menindaklanjuti itu dengan memeriksa Budi Ari dan menjadikan tersangka. Tapi banyak juga yang tetap mencurigai bahwa ini bagian dari strategi kuda Troya. Nah, karena loyalitasnya dia kepada Jokowi tidak mungkin berpindah begitu saja kepada Prabowo. Nah, kalau dia tetap di pemerintahnya Prabowo, kan dia bisa menjadi kuda Troya Jokowi dalam pemerintahannya Prabowo, seperti halnya menteri-menteri yang lain.
bukan hanya Budi Ari sebenarnya, menteri-menteri yang ternak Mulyono itu banyak sekali daftarnya cukup panjang. Yang juga cukup menarik hingga hari ini Menteri Polkam itu, Menko Polkam itu dan Menpora memang belum diisi secara tetap, baru Menko Polkam dijabat secara ad interim. Istana sebelumnya menjelaskan Menpora pengganti itu sudah ditunjuk, namun saat pelantikan Senin kemarin yang bersangkutan masih berada di luar kota. Nah, sebenarnya pos ini nggak terlampau politis ya, jadi siapapun yang mengisi kelihatannya nggak akan jadi persoalan. Yang penting dia punya kemampuan manajerial dan juga pemahaman tentang olahraga. Sementara Dito Aryo Tejo ini kan dikeluhkan dia pemahaman dia tentang olahraga ini sangat minim dan menimbulkan kegaduhan gitu. Sementara Menko Polkam ini kemudian secara ad interim dijabat oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pemilihan Menteri Pertahanan Syafri kendati dikritik kelompok civil society menunjukkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan semua kendali aparat penegakan hukum, militer, dan kementerian itu Kementerian Dalam Negeri berada di tangan satu orang kepercayaannya. Kan sebagai Menhan dia membawahi TNI dan 3 kepala staf angkatan, tapi dengan menjadi Menko Polkam ini dia bisa mengontrol Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, kejaksaan dan sejumlah lembaga-lembaga lain yang terkait ya. Nah, ini memang jadi powerful sekali itu. Tapi persoalannya kan dianggap ya ini mencampur adukan dua kepentingan di situ, yaitu kepentingan militer pertahanan dan kemudian satu lagi adalah soal berkaitan dengan birokrasi di pemerintahan dalam negeri dan juga masyarakat, ini berkaitan dengan masyarakat sipil dan polisi juga kejaksaan. Tapi tampak sekali bahwa reformasi Polri dan terutama juga pergantian Listio Sigit Prabowo itu masih sangat alot ya, tawar-menawar politiknya. Karena sampai sekarang udah hampir 1 tahun Presiden Prabowo belum juga mengganti Listio Sigit. Padahal Listio Sigit ini sekarang ini sudah termasuk Kapolri yang cukup lama menjabat, sudah 4,5 tahun dia. Tapi masalahnya dia sendiri kan baru akan pensiun pada bulan Mei tahun 2027. Artinya masih 1,5 tahun lagi. Nah, dikabarkan ini ada rumor politik menyebutkan bahwa geng Solo ini Jokowi menginginkan agar Listio Sigit itu boleh dia dicopot, tapi kalau dia dicopot maka dia akan harus mendapat pos baru sebagai penggantinya, dan yang diincar adalah karena posisi Menko Polkam sampai sekarang masih kosong, masih ad interim. Nah, berarti Listio Sigit yang akan menggantikan seniornya Budi Gunawan gitu, bukan Syafri Samsudin. Alasannya cukup masuk akal karena mereka punya latar belakang yang sama-sama jenderal polisi. Bila benar nantinya Listio yang menjadi Menko Polkam, berarti Listio Sigit akan tetap menempati posisi strategis, bahkan lebih strategis. Karena dengan menjadi Menko Polkam, dia tetap bisa mengendalikan institusi Polri. Karena dia seniornya di situ. Sekarang kan dan belum lama ini kan Listio Sigit melakukan mutasi besar-besaran di level atas, bahkan sampai level Wakapolri ya, Wakapolri, Kabar Eskrim, Kabar Harkam dan sebagainya. Artinya sebenarnya sekarang ini yang menempati posisi strategis di Mabes Polri itu adalah orang-orangnya Listio Sigit. Jadi kalau dia kemudian pensiun dari Kapolri tapi kemudian dia menjadi Menko Polkam, ya sama aja dia tetap mengendalikan kepolisian, bahkan dia masih bisa jangkau institusi lain seperti halnya kejaksaan dan juga Kementerian Kejaksaan ini sebenarnya tidak langsung ya kan. Ini dan kemudian juga Kementerian Dalam Negeri. Bila itu yang terjadi berarti Jokowi akan tetap punya kontrol dan kendali yang kuat di pemerintahannya Prabowo, malah makin kuat gitu. Nah, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Yang jelas saat ini Prabowo dihadapkan pada 2 pilihan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan antara hubungan patron kliennya, karena ini kan katanya dianggap bahwa Jokowi itu adalah guru politiknya, dan juga dia merupakan kelanjutan rezim Jokowi ya, ini patron kayaknya dengan Jokowi, dan dengan desakan dari civil society, purnawirawan dan publik atau rakyat Indonesia secara luas agar geng Solo itu dibersihkan dari pemerintahannya. Selama geng Solo masih terus menjabat, ya Prabowo itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan jelas dukungan publik terhadap Prabowo itu akan makin melemah gitu ya. Nah, hanya dengan membersihkan geng Solo dari pemerintahannya, Prabowo itu akan mendapat dukungan yang sangat luas dari berbagai rakyat Indonesia. Saya mengamati mood publik saat ini. Kalau kita lihat dari percakapan-percakapan warung kopi, kemudian yang lebih
bisa terstruktur itu misalnya di media sosial dan sebagainya, bisa diukur ya kalau di media sosial itu, terlihat bahwa sebenarnya mood publik itu sekarang ini ingin agar ada langkah-langkah pembersihan dari geng Solo, dan apabila dilakukan hal itu oleh Prabowo, maka Prabowo akan mendapat dukungan yang sangat kuat, bahkan saya menyebutnya sangat-sangat kuat. Tapi kalau Prabowo masih terus sulit dia untuk memutus mata rantainya dengan geng Solo, dengan Joko Widodo khususnya, ya ini akan sangat berat buat Prabowo karena dukungan dia di publik itu akan sangat lemah. Sementara kita tahu ini kalau lihat dukungan terhadap Joko Widodo itu bukan hanya dari mereka-mereka di pejabat pemerintahan yang masih loyal kepada Joko Widodo, tapi juga dari kalangan oligarki, para taipan pemilik modal. Mereka itu merasa lebih nyaman dengan Jokowi dan keluarganya ketimbang dengan Prabowo. Ya karena ketika Joko Widodo menjadi presiden, apapun keinginan mereka dituruti, apalagi nanti kalau Gibran yang menjadi presiden. Ya, buat mereka itu jelas kalau Prabowo dengan paradigmanya yang lebih populis, lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat ketimbang oligarki, ini bukan presiden yang yang menarik untuk mereka dukung. Jadi itu situasinya, kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya, dan sebenarnya dengan melihat pos Menko Polkam nanti, siapa yang mengisi itu, kita akan dapat gambaran yang cukup jelas bagaimana pemerintahan Prabowo ini dan bagaimana masa depannya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.